Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bahas mengenai studi kelayakan bisnis dari aspek pemasaran. Tujuan perusahaan dalam pemasaran ada 4, yaitu meningkatkan penjualan, laba, dan menguasai pasar. Selain itu, berusaha mengurangi saingan, yaitu dengan cara menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Selain itu, berusaha memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. Adapun tujuan kegiatan pemasaran secara umumnya adalah untuk memaksimumkan konsumsi, kepuasan konsumen, dan memperkaya pilihan atau keragaman produk. Di samping itu, ada usaha untuk memaksimumkan mutu hidup, baik kualitas dan kuantitas, serta ketersediaan harga pokok barang, mutu lingkungan fisik, dan mutu lingkungan kultur. Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya usaha untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Dan hal yang terakhir adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Konsep pemasaran dalam studi kelayakan bisnis merupakan orientasi manajemen yang menekankan pada kunci pencapaian tujuan organisasi, yang terdiri dari kemampuan perusahaan atau organisasi dalam menentukan kebutuhan atau keinginan pasar atau pasar sasaran, dan kemampuan perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kepuasan konsumen yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Fungsi pemasaran dalam konteks studi kelayakan bisnis, kita lihat ada 3 hal, yaitu dalam hal fungsi pertukaran, distribusi fisik, dan perantara. Adapun dalam hal fungsi pertukaran, yaitu adanya interaksi antara pemasaran dan pembeli dalam proses pembelian produk atau jasa dengan media uang yang dibeli, baik produk maupun jasa. Kemudian untuk distribusi fisik itu dilakukan dengan mengangkut atau menyimpan produk dengan mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah perantara, yaitu untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen. Untuk strategi bauran pemasaran ada 4 aspek yang saling berinteraksi, yaitu dari aspek produk, kemudian promosi, kemudian harga, dan distribusi, di mana antara produk dan promosi itu saling memperkuat, dan demikian pula antara distribusi dengan harga.